Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fadli Eno Samsi. Saya mahasiswa Universitas Sindang Kasih dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4A PBSI reguler. Hadirnya saya di sini akan mempresentasikan beberapa materi mengenai teks autobiografi dan teks biografi. Berikut penjelasannya. Kompetensi dasar di sini saya mengambil C2 level kognitif, yaitu membandingkan definisi, struktur, teks autobiografi dan teks biografi. Nah, teman-teman, teks autobiografi di sini adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri dalam autobiografi. Penulis menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya secara pribadi dan subjektif, mencakup peristiwa-peristiwa penting, pencapaian, kesulitan, serta refleksi pribadi tentang perjalanan hidupnya. Autobiografi memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan penulis dari sudut pandang orang pertama. Sedangkan teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi memberikan pandangan tentang kehidupan seseorang, biasanya tokoh yang dikenal luas, dengan menekankan pencapaian, kontribusi, dan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup mereka. Penulis biografi seringkali melakukan penelitian mendalam dan wawancara untuk menyajikan cerita yang akurat dan komprehensif. Perbandingan struktur di sini adalah 1. Perspektif. Perspektif adalah autobiografi ditulis dari sudut pandang orang pertama, atau penulis menceritakan dirinya sendiri, sementara teks biografi ditulis dari sudut pandang orang ketiga, atau penulis menceritakan orang lain. Yang kedua ada detail pribadi. Autobiografi biasanya lebih kaya dengan detail pribadi dan refleksi subjektif, sedangkan biografi lebih fokus pada fakta dan peristiwa objektif. Nah, yang ketiga ada pendekatan. Teks autobiografi seringkali lebih naratif dan introspektif, sedangkan biografi lebih deskriptif dan analitis, berdasarkan penelitian dari sumber-sumber eksternal. Terima kasih untuk pemaparan materi. Kita langsung saja lanjut kepada media pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu media multimedia. Langsung saja, tanpa basa-basi. Berikut media yang saya gunakan adalah multimedia. Dalam multimedia, saya akan memaparkan materi yang tadi saya jelaskan ke dalam bentuk kuis atau show. Jadi, pendidik atau para peserta didik bisa lebih kompetitif dalam pembelajaran yang akan dikembangkan. Media ini juga bisa digunakan dalam pembelajaran tatap muka ataupun secara virtual. Berikut penerapan media tersebut. Rekan-rekan bisa baca sendiri ya. Pertanyaan pertama. Apa perbedaan utama dalam sudut pandang penulisan antara teks autobiografi dan teks biografi? Apakah A, B, C, D, E, dan F? Rekan-rekan bisa memilih jawaban sesuai dengan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah B. Autobiografi ditulis oleh orang pertama, sedangkan biografi ditulis oleh orang ketiga atau orang lain. Setiap jawaban yang benar akan ditambah nilai 100 dan bonus waktu sesuai dengan kalian menjawab ketepatannya. Pertanyaan kedua. Dalam hal struktur, teks biografi biasanya berisi bagian-bagian berikut, kecuali jawabannya adalah D. Dialog fiktif yang diciptakan oleh penulis. Mengapa teks autobiografi cenderung lebih subjektif dibandingkan teks biografi?
dalam media ini terdapat bonus round yang bisa kalian pilih. Tapi tidak semudah itu. Ini ya, kartu ini akan diacak. Dan kalian akan memilih apakah kalian beruntung atau tidak. Di sini saya akan coba kartu yang tengah. Ditambah 50 poin bonus round. Pertanyaan keempat. Apa fungsi utama dari bagian pendahuluan dalam teks biografi? Fungsi utama dalam pendahuluan. Memberikan latar dan konteks tentang tokoh yang dibahas. Jika jawaban kalian salah, maka jawaban kalian akan dikurangi poinnya sesuai ketentuan dalam media ini. Pertanyaan kelima, bagaimana struktur naratif dalam teks autobiografi dapat berbeda dari struktur naratif dalam teks biografi? Jawabannya C. Teks autobiografi dapat menggunakan kilas balik dan perspektif orang. Pertanyaan ke-6. Mengapa sumber informasi penting dalam teks biografi? Untuk memberikan kredibilitas dan keakuratan pada informasi yang disajikan. Bonus round kembali. Coba saya akan memilih bagian paling ke atas. 200 poin. Dalam teks biografi, bagaimana penulis biasanya menyusun informasi tentang peristiwa penting dalam kehidupan tokoh? Teks biografi, bagaimana penulis bisa menyusun? Pertanyaan ke-8. Bagaimana penulis autobiografi dapat memberikan wawasan yang unik tentang peristiwa dalam hidupnya? Di sini saya belum ada yang salah ya, teman-teman. Pertanyaan ke-9. Struktur umum dari sebuah autobiografi meliputi, ayo, ini mudah teman-teman. Apa? Jelas, pembukaan, pengembangan, dan penutupan. Struktur yang umum. Bonus round terakhir. Semoga saya tidak dapat kartu yang salah ya. Kita coba ke bagian bawah ya, bawah pojok kanan. 50. Pertanyaan 10.
Bagaimana biasanya narasi disampaikan dalam autobiografi? Biasanya narasi disampaikan dalam autobiografi. Autobiografi ya teman-teman, bukan biografi. Berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, ini jumlah total skor teman-teman. Nah, media ini juga nanti peserta didik bisa mengisi papan peringkat sesuai dengan namanya. Saya contohkan di sini Dede Fadli. Maka Dede Fadli akan terpampang jelas nomor 1 karena dari jawaban semua ini Dede Fadli memberikan jawaban yang paling tepat dari 10 soal itu. Artinya tidak ada yang salah. Maka dia pantas mendapatkan peringkat pertama. Selain itu, kita juga bisa menampilkan jawaban kita biar kita tahu jawaban kita yang salah bagian nomor berapa ataupun yang kurang tepat bagian nomor berapa. Seperti itu teman-teman. Terlihat di sini jawaban saya benar semua ya teman-teman. Nah, sekian dari media yang saya bikin atas materi teks autobiografi dan teks biografi. Media ini sekali lagi teman-teman untuk pemanfaatannya bisa dilakukan dalam pembelajaran tatap muka ataupun secara virtual. Sekian dari pemaparan presentasi saya, Dede Fadli Nursamsi, mahasiswa Universitas Sindang Kasih semester 4A PBS reguler. Izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.